Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, perkenalkan saya Soliha Rosyani, mahasiswi program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai K3 Permesinan. Apa itu K3? K3 itu sendiri singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yakni yang pertama mengenai lambang K3, yang kedua yaitu mengenai definisi K3 dan tujuan K3, selanjutnya dasar hukum penerapan K3, insiden K3, penyebab kecelakaan kerja, kerugian kecelakaan kerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja, resiko K3 dan pengendalian resiko. Berikutnya, alat pelindung diri atau APD. Yang terakhir yaitu penyakit akibat kerja. Baik, langsung saja materi yang pertama yakni lambang K3. Sudah kita lihat di bagian atas itu telah ditampilkan lambang dari K3. Dari tiap-tiap bentuk maupun tiap-tiap warna dari lambang K3 ini memiliki arti dan makna ya. Yang pertama yaitu tanda palang. Kita bisa lihat tanda palang bagian lambang K3 ini berada di tengah, yang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu roda gigi. Kita bisa lihat roda gigi pada lambang K3, yakni bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Selanjutnya warna putih. Warna putih pada lambang K3 ini berada pada background-nya, yang berarti bersih dan suci. Selanjutnya warna hijau. Kita bisa lihat warna hijau pada lambang K3 ini terdapat pada roda gigi dan juga tanda palang, yang mana artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Yang terakhir yaitu arti 11 gerigi roda. Kita bisa hitung pada lambang K3 terdapat roda gigi yang memiliki gerigi roda itu sendiri yang jumlahnya 11, itu memiliki makna tersendiri, yang berarti 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Dan ini merupakan bentuk keseluruhan dari lambang K3, yang mana berupa palang berwarna hijau dengan gerigi, dengan roda bergerigi 11, dengan warna dasar putih. Selanjutnya, yakni definisi K3 dan tujuan K3. Yang pertama, kita akan bahas definisi K3. Apa itu K3? Dari sudut pandang filosofi Mangkunegara, K3 itu sendiri suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, menurut filosofi, K3 ini merupakan suatu pemikiran atau upaya yang menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani. Mengapa disebutkan demikian? Karena dalam bekerja, khususnya manusia, itu harus memiliki keutuhan jasmani maupun rohani,
karena dua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Itulah mengapa jasmani dan rohani itu harus dijamin keutuhannya. Selanjutnya, menurut keilmuan, definisi K3 ini merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi, K3 ini kan memuat berbagai macam aturan maupun acuan yang harus diterapkan. Contohnya saja, di dalam K3 ini ada yang namanya alat pelindung diri. Itu harus diterapkan karena agar menghindar dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lainnya. Itu merupakan contohnya. Tujuan K3. Nah, K3 itu sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang mana isi dari undang-undang ini yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua yaitu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi tujuan K3 itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memiliki maknanya tersendiri. Selanjutnya yaitu dasar hukum penerapan K3. Tadi sudah dikaitkan berdasarkan tujuan K3 dan juga yang pertama tadi adapun makna dari lambang dari K3 itu sendiri. Adapun mencantumkan undang-undang ya, dan ini isi dari dasar hukum penerapan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mana tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Adapun Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3, yakni tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih, tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Jadi, sesuai dalam dasar hukum ini, jika sudah termasuk ke dalam golongan dasar hukum ini, maka penerapan K3 itu sendiri harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu insiden K3. Apa saja insiden dari K3? Pengertian insiden itu sendiri merupakan kejadian yang berkaitan dengan pekerja di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi. Termasuk insiden ialah keadaan darurat.
kecelakaan kerja. Jadi insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan kematian. Near miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau PAK, ataupun kefatalan. Jadi insiden dalam K3 itu terdapat kecelakaan kerja yang mana sudah terjadi seperti cedera, penyakit, ataupun kefatalan seperti kematian. Insiden berikutnya dalam K3 itu near miss atau hampir celaka, yang mana hampir celaka ini ia tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK maupun kefatalan. Ini merupakan insiden-insiden yang terjadi dalam K3 itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu penyebab kecelakaan kerja. Yang mana yang pertama yaitu penyebab dasar. Kita bisa lihat poin-poin dari penyebab dasar, yaitu kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Kurangnya prosedur atau aturan itu sendiri, biasanya prosedur atau aturan itu berbentuk pedoman yang mana yang disediakan atau yang harus dilaksanakan oleh pekerja, yang merupakan tata kegiatan yang harus dilaksanakan. Namun di sini tidak adanya prosedur atau aturan, sehingga menyebabkan si pekerja itu sendiri tidak tahu pedoman seperti apa yang harus dilakukan dalam lingkungan kerjanya itu sendiri. Kalau kesadaran dan kepatuhan itu sendiri balik lagi kepada si pekerjanya. Penyebab tidak langsung ini biasanya terdapat dua faktor, yakni faktor pekerjaan dan yang kedua yaitu faktor pribadi. Penyebab langsung ini tindakan tidak aman. Yang kedua yaitu kondisi yang tidak aman. Berikutnya kecelakaan kerja, yang mana berisikan tentang kontak dengan bahaya. Yang kedua yaitu kegagalan fungsi. Kontak dengan bahaya biasanya berhubungan langsung dengan pekerjaannya, yang mana di sana memiliki potensi akan timbulnya bahaya itu sendiri. Kerugian ini yang mana yang pertama yaitu dari manusianya, mengalami cedera, keracunan, cacat, kematian, atau PAK, yakni penyakit akibat kerja. Inilah kerugian dari penyebab kecelakaan kerja. Kalau dari mesin atau alat itu biasanya menimbulkan kerusakan mesin atau alat itu sendiri. Yang kedua yaitu material atau bahan tercemar, rusak, dan juga produk gagal. Kalau terjadinya kecelakaan kerja, maka kalau dalam segi material atau bahan ini, produksi yang memprodukkan benda itu akan mengalami kegagalan ataupun rusak pada benda kerja itu sendiri. Yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri bisa tercemar, rusak, ataupun bencana alam. Yang selanjutnya yaitu kerugian kecelakaan kerja. Kita bisa lihat dengan adanya kecelakaan kerja ini pasti menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Biaya tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya tidak langsung, kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, gangguan atau terhentinya produksi. Jika terjadinya kecelakaan, otomatis terhentinya produksi,
biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya perekrutan atau pelatihan, biaya lembur. Ini sudah pasti karena dari kegagalan tadi yang terhentinya produksi, maka adanya biaya lembur karena sang pekerja harus bekerja lebih lagi karena waktunya tadi sudah hilang atau terhenti. Yang berikutnya biaya ekstra pengawas. Waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. Iya, di sini memang betul. Penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. Karena terjadinya kecelakaan kerja, maka tadi banyak insiden yang terjadi. Kalau sang pekerja itu mengalami cedera, maka kemampuannya itu menurun. Kita bisa tahu sendiri, bukan? Yang terakhir yaitu kerugian bisnis dan nama baik. Ini sudah pasti. Berikutnya yaitu biaya langsung, biaya pengobatan dan perawatan. Memang betul karena jika terjadinya kecelakaan kerja, maka yang terjadi pada si pekerja itu adalah bisa jadi cedera ataupun menyebabkan kematian. Ini memiliki biaya langsung. Ini sudah pasti biaya pengobatan maupun perawatan jika terjadinya insiden atau tenaga kerja yang cedera. Yang terakhir yaitu biaya kompensasi atau asuransi. Ini harus dikeluarkan oleh tempat bekerja itu yang memberikan asuransi kepada pekerjanya yang telah mengalami kecelakaan kerja. Berikutnya, nah, jika tadi sudah dijelaskan apa saja insidennya dan juga kerugiannya, untuk menghindari kecelakaan kerja itu sendiri, adapun upaya pencegahan atau usaha kita untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Identifikasi dan pengenalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama yaitu pemantauan kondisi yang tidak aman, pemantauan tindakan yang tidak aman. Upayanya yaitu kita bisa memantau kondisi yang tempat kita bekerja itu aman atau tidaknya. Tempat kita bekerja itu kira-kira terhindar tidak dari kecelakaan kerja. Dan juga di balik kondisi itu ada pun tindakan. Kalau misalkan kondisi sudah aman, tindakan juga harus perlu diperhatikan karena kebanyakan juga kecelakaan kerja ini diakibatkan dari si pekerja itu sendiri yang merupakan tidak mematuhi, contohnya tidak mematuhi aturan atau tidak memakai APD. Berikutnya, upaya pencegahannya dari pembinaan dan pengawasan. Yang pertama yakni pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, konseling dan konsultasi. Yang tiga, pengembangan sumber daya. Kita bisa lihat di sana ada pelatihan dan pendidikan. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja ini dari pihak perusahaan, bisa dikatakan perusahaan, ataupun tempat kita bekerja itu, upayanya harus memberikan pelatihan dan pendidikan, karena ini merupakan salah satu cara untuk membuka wawasan dari tenaga kerja yang ada di sana, agar lebih paham dan sadar diri akan dari kecelakaan kerja itu sendiri, sehingga mereka berupaya untuk tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak aman yang menyebabkan kecelakaan kerja itu sendiri. Sistem manajemen, yang pertama yaitu prosedur dan aturan, 2. Penyediaan sarana dan prasarana, 3. Penghargaan dan sanksi. Salah satu upaya pencegahannya
pencegahan kecelakaan kerja itu sendiri dari sistem manajemennya. Yang pertama, prosedur atau aturannya yang baik atau tatanan untuk bekerja itu memiliki aturan-aturan sehingga si pekerja bisa mengikuti tata dari aturan atau prosedur yang terdapat dalam tempat bekerja itu sendiri. Yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Ini juga sangat penting, seperti penyediaan tempat istirahat maupun penyediaan apa saja yang akan digunakan dalam bekerja oleh sang pekerja seperti APD. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan dan sanksi. Ini juga bisa menimbulkan rasa si pekerja itu agar mereka lebih antusias untuk terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja, sehingga ia mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Berikutnya, yakni resiko K3 dan pengendalian resiko. K3 itu sendiri memiliki resiko, tapi di samping itu memiliki pengendalian juga. Dari pengertiannya, potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contohnya luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan sebagainya. Penilaian dan kategori. Jadi, perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Ini jika ada atau ingin melakukan penilaian dan kategori dalam resiko K3 itu sendiri. Nah, berikutnya itu pengendalian resiko. Pengendalian resiko suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi pengukuran dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan resiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi ataupun perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Nah, inilah pengendalian resiko itu sendiri. Adapun metode atau cara pengendalian resiko yang pertama yaitu melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Nah, di sini sebelum melakukan pekerjaan, bisa jadi organisasi atau pihak perusahaan ini dapat melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu melakukan retensi. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian terhadap resiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain. Yang berikutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. Jadi, sudah banyak saya menyebutkan tentang alat pelindung diri dan APD. Nah, alat pelindung diri atau APD itu sendiri merupakan kelengkapan wajib. Ini wajib ya, yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Apa saja alat pelindung diri itu sendiri? Kita lihat yang pertama yaitu ada safety glasses yang mana bisa kita sebut dengan kacamata ya, kacamata pelindung. Kalau melakukan pekerjaan yang kontak langsung dengan mata kita, seperti kalau dalam permesinan itu melakukan pembubutan, takutnya sisa-sisa dari pembubutan itu mengenai mata kita atau beram-beramnya. Nah, itu kita bisa menggunakan kacamata agar mata kita terhindar dari yang namanya benda kerja yang berkontak langsung dengan mata. Yang pertama itu yang pertama. Berikutnya yaitu safety helmet atau helm pelindung kepala. Itu melindungi kepala kita dari terjatuhnya benda kerja agar tidak langsung mengenai kepala kita dan kepala kita itu terlindungi. Yang
berikutnya itu kita bisa lihat kalau biasa kita sebut itu dengan yakni masker ya. Masker sudah kita tahu bahwa fungsi dari masker itu sendiri melindungi saluran pernapasan kita, yang mana agar saat kita bekerja, itu apalagi bekerja pada organisasi maupun perusahaan berbahan atau mengenai bahan-bahan kimia, itu agar tidak terhirup langsung oleh si pekerja. Yang berikutnya, air protection, yang mana ini melindungi telinga kita dari kebisingan atau suara-suara yang melebihi dari apa yang ditangkap oleh telinga kita itu sudah melebihi ya. Nah, itu bisa menggunakan air protection. Yang berikutnya itu safety gloves atau sarung tangan, agar menghindari tangan kita dari benda-benda panas atau benda-benda yang membuat tangan kita merasa terbakar. Nah, itu bisa menggunakan sarung tangan. Yang berikutnya, high visibility. Itu melindungi bagian dari tubuh kita agar tidak terkena benda-benda kerja maupun apa saja yang menimbulkan resiko terhadap tubuh kita. Yang terakhir yaitu sepatu safety, itu bisa berfungsi sebagai melindungi kaki kita jika ada pun benda kerja yang terjatuh atau alat kerja yang terjatuh, itu tidak langsung mengenai jari-jari kaki ataupun kaki, karena dalam sepatu safety ini terdapat besi pada ujungnya ya, itu dapat melindungi dari benda atau alat yang terjatuh. Dan terakhir, yakni penyakit akibat kerja. Selain dari kecelakaan kerja, yang lebih bahaya lagi penyakit akibat kerja atau PAK. Mengapa saya menyebutkan demikian? Karena kita tahu penyakit ini atau penyakit akibat kerja ini setelah bertahun-tahun lamanya baru menimbulkan atau tahu terdeteksi apa kita memiliki atau terdampak penyakit apa, karena ini merupakan akibat dari akibat kerja itu sendiri. Pengertiannya yakni gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja dan kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh dari penyakit akibat kerja itu antraks, silikosis, asbestosis, low back pain, white finger syndrome, dan sebagainya. Ini memiliki faktor penyebabnya. Yang pertama itu dari biologi. Biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, binatang, maupun tanaman. Terus selanjutnya faktor penyebabnya bisa dari kimia, bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Berikutnya itu fisik. Fisik di sini karena tekanan, suhu, kebisingan, maupun cahaya. Selanjutnya yaitu biomekanik, ini karena postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Yang terakhir yaitu psikologi atau stres dan sebagainya. Pencegahannya itu bisa melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana. Nah, ini penting dalam pencegahannya. Karena mengapa jika kita tidak memiliki pencegahannya dari sejak dini, nanti bisa jadi kita terpapar penyakit akibat kerja ini 5 atau 10 tahun yang akan datang, ini baru bisa menimbulkan atau bereaksi. Nah,
Jika sudah terlalu lama dipendam oleh tubuh kita, maka untuk penyembuhannya itu juga sulit. Jadi kalau sudah melakukan pencegahan, itu jika sudah kita tahu atau kita sudah mengetahuinya, maka itu bisa dilakukan penyembuhannya karena belum terlalu parah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena itu berasal dari saya sendiri dan saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Di sini kata terakhir yakni pada materi ini yakni utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun Anda berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.